Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 29 April, Kapan Memulai Sabat? Bagian kedua. Ayat renungan terdapat dalam kitab Ulangan 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan selama 10 tahun membiarkan umatnya hidup dalam kesalahan mengenai waktu dimulainya Sabat? Saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa itu memang terjadi. Mungkin itu dapat mengajarkan sesuatu tentang Dia kepada kita. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang Advent percaya bahwa Bates benar dalam argumennya mengenai Sabat yang dimulai pada pukul 18.00. Sebagian meyakini hari Sabat mulai saat matahari terbit. Sebagian lainnya meyakini saat matahari terbenam, dan sebagian lagi meyakini mulai tengah malam. Pada tahun 1854, masalah tersebut telah menjadi sangat menyusahkan sehingga James White mengkhawatirkan terjadinya perpecahan kecuali jika masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kesaksian yang baik. White mengklaim bahwa ia tidak pernah sepenuhnya puas dengan waktu pukul 18.00 dan bahwa para penganut hari Sabat tidak pernah menyelidikinya secara menyeluruh dari Alkitab. Ia kemudian mencatat bahwa sikap keras kepada Bates terhadap masalah tersebut dan rasa hormatnya terhadap usianya dan kehidupan rohaninya yang tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa mereka tidak segera menyelidiki masalah tersebut dari Alkitab secara menyeluruh seperti beberapa prinsip lainnya. Pada musim panas tahun 1855, White meminta John Neville Andrews muda untuk menyiapkan sebuah kajian dari Alkitab tentang topik tersebut. Andrews adalah orang yang tepat. Dengan ketelitiannya, ia mengerjakan tugas itu dengan sepenuh hati. Sebagai orang yang sangat percaya pada waktu pukul 18.00, Andrews terkejut dengan apa yang ia temukan. 1. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam. Dalam kitab Ulangan 16 ayat 6. 2. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Dalam kitab Imamat 22 ayat 6 dan 7. 3. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Dalam kitab Markus 1 ayat 32. Ayat demi ayat bertumpuk saat Andrews memaparkan bukti Alkitabiah sebagai gambaran mengenai senja. Kesimpulannya, 1. Kitab suci tidak memberikan bukti mengenai waktu pukul 18.00 dan 2. Bahwa Alkitab melalui beberapa pernyataan yang jelas menetapkan fakta bahwa senja itu terjadi pada saat matahari terbenam. Ia menyampaikan kesimpulan-kesimpulan tersebut pada pertemuan umum kaum penganut hari Sabat pada tanggal 17 November 1855. Dan kesimpulan-kesimpulan tersebut sejalan dengan terang Alkitab yang baru ini. Tuhan
Bantulah kami agar pikiran kami tetap terbuka, bahkan ketika kami yakin bahwa kami mengetahui kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.